Halo semua, nama saya Marcelo Graitoso Planit. Hari ini saya lagi jogging, olahraga sedikit. Teman-teman pernah dengar gak sih yang namanya soal AUKUS? Buat yang ngikutin isu geopolitik, AUKUS ini jadi salah satu bahasan topik yang panas, terutama di kawasan Asia Pasifik. Hari ini kita bakalan bahas apa sih sebenarnya AUKUS itu, kenapa Australia tiba-tiba dikaitkan dengan nuklir, dan bagaimana dampaknya buat kawasan. Jadi gini, AUKUS itu singkatan dari Australia, United Kingdom, dan United States. Ini adalah sebuah fakta keamanan trilateral yang diumumkan tahun 2021. Tujuannya ya intinya untuk memperkuat kerjasama militer dan teknologi antara ketiga negara ini, khususnya dalam menghadapi pengaruh Tiongkok yang makin dominasi di kawasan Asia Pasifik. Nah, salah satu poin yang paling kontroversial dalam AUKUS ini adalah di mana Australia bakal dapat kapal selam yang bertenaga nuklir dari AS dan Inggris. Tapi catatan pentingnya yang dimaksud itu kapal selam bersenjata nuklir yang bertenaga nuklir, bukan yang bersenjata nuklir. Jadi mereka pakai reaktor nuklir untuk mengubah sumber tenaganya, bukan buat ngebom. Oke, pertanyaannya kok bisa rame banget sih? Karena ini pertama kalinya dalam sejarah negara yang bukan pemilik senjata nuklir dalam sistem perjanjian non proliferasi atau NPT dapat teknologi militer nuklir canggih kayak gini. Banyak negara yang langsung waspada, misalnya Tiongkok yang marah besar, dan ini bisa memicu perlombaan senjata. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik Selatan kayak Fiji di Papua Nugini juga khawatir soal dampak lingkungan dan resiko nuklir dari laut mereka. Bahkan beberapa negara ASEAN nih yang juga ngerasa gak nyaman karena takut kawasannya jadi makin tegang. Adalah Australia sendiri itu udah janji tetap patuh sama NPT dan gak bakalan bikin senjata nuklir. Tapi ya teknologi ini tuh kayak pisau bermata dua juga. Sekalian kamu punya, selalu ada kemungkinan disalahgunakan di masa depan. Dari sisi Australia, mereka bilang ini soal keamanan nasional. Kapal selam bertenaga nuklir bisa berpotensi lebih aman di bawah dan juga punya jangkauan yang lebih luas, jadi cocok buat menjaga wilayah maritim Australia yang luas banget. Australia juga ngeliat ini sebagai upaya untuk memperkuat aliansi barat dengan yang lagi meningkat nih di tengah pengaruh Tiongkok. Jadi semacam langkah strategi supaya mereka sendiri kalau jadi terjadi konflik di Indo-Pasifik. Selain itu, AUKUS juga mencakup kerjasama di bidang kecerdasan buatan, cyber, teknologi, dan pengembangan laut. Bukan cuma soal kapal selam aja. Sekarang pertanyaannya, gimana dampaknya ke kawasan Asia Pasifik? Dalam satu sisi bisa kawasan ini jadi makin aman karena ada kekuatan penyimbang terhadap Tiongkok. Tapi di sisi lain bisa juga semakin tegang karena negara-negara jadi saling mencurigai dan mulai berlomba untuk memperkuatkan militernya. AUKUS juga menunjukkan kalau Asia Pasifik juga udah jadi medan lagi perebutan kekuasaan, dan negara-negara kecil di sekitarnya juga termasuk Indonesia harus hati-hati dan cerdas dalam mengambil posisi. Jadi AUKUS ini bukan cuma soal kapal selam, ini soal perubahan dinamika kekuatan di Asia Pasifik. Australia boleh dibilang ini buat pertahanan, tapi tetap aja sih isu nuklir nggak bisa dianggap enteng. Sebagai mahasiswa hubungan internasional, penting banget nih buat kita ngikutin isu-isu kayak gini biar kita ngerti nih posisi negara kita dan bisa ngikut dorong perdamaian kawasan. Aduh, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.